Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yang terhormat Bapak anggota DPR RI yang saat ini sudah meninggalkan ruangan, Bapak Dr. Haji Muhammad Misbahun. Yang kami hormati Bapak Wakil Wali Kota Pasuruan, Bapak Adi Wibowo STP MSI. Yang kami hormati Bapak Sekretaris Utama LKPP, Bapak Iwan Herniwan SSI MP. Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Operasi dan Usaha Mikro Kota Pasuruan, Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Fakih. Yang kami hormati Direktur Sertifikasi Profesi LKPP, Bapak Hendro Kuswanto. Dan tentu saja yang kami banggakan Ibu dan Bapak peserta sosialisasi rancangan undang-undang pengadaan barang jasa publik dan transformasi digital pengadaan melalui katalog elektronik di wilayah Pasuruan. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa hadir pada kesempatan ini. Ibu Bapak sekalian, ada dua poin yang akan disampaikan pada sesi ini. Keduanya ini tujuannya adalah untuk memberikan kesempatan bagi Ibu Bapak sekalian. Jadi sebagai pengantar Ibu dan Bapak sekalian, ketika pemerintah akan membuat suatu kebijakan regulasi, maka salah satu yang harus dilakukan adalah mendengarkan dari publik. Jadi Ibu Bapak yang hadir di sini punya kewajiban untuk menyampaikan kepada kami selaku pemerintah untuk bisa menyampaikan apa yang dibutuhkan. Dan Ibu Bapak sekalian adalah ujung tombak dari kebijakan yang nanti akan dilaksanakan dan dibuat oleh LKPP. Ibu Bapak sekalian, bersama kita sudah hadir dua narasumber. Yang pertama adalah Bapak Okto Armi, yaitu analis kebijakan pada Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum, yang pada sesi pertama nanti akan menyampaikan bagaimana tentang rancangan undang-undang pengadaan jasa barang jasa publik. Yang kedua adalah Saudara Chandra Simon Septian, yaitu pengelola pengadaan di Direktorat Perencanaan Transformasi Pemantauan Evaluasi Pengadaan, yang nanti akan menyampaikan bagaimana transformasi pengadaan barang jasa dilakukan melalui katalog elektronik. Tadi saya sempat berbincang di belakang dengan salah satu Bapak dan Ibu peserta yang menyampaikan saya sudah terdaftar, tetapi belum dibeli oleh pemerintah. Nah, ini mungkin adalah saat yang tepat nanti Ibu dan Bapak bisa menyampaikan kepada kami apa yang seharusnya dilakukan, apa yang seharusnya diperbaiki, dan bagaimana cara untuk bisa dibeli oleh pemerintah tersebut. Tanpa memperpanjang pengantar ini, kami persilahkan kepada Pak Okto untuk dapat menyampaikan bagaimana rancangan undang-undang pengadaan barang jasa publik ini ke depan. Kami persilahkan Pak Okto. Baik, terima kasih Pak Rey. Mungkin saya berdiri saja Pak Rey. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan Bapak Ibu sekalian, nama saya Okto Armi. Saya bertugas di Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum. Saya kesehariannya sebagai analis kebijakan muda di direktorat tersebut, ya. Jadi ada beberapa hal nanti yang akan saya sampaikan, mungkin tidak terlalu berlama-lama supaya juga nanti ada kesempatan rekan saya Mas Simon untuk menyampaikan yang mengenai katalog elektronik, dan juga waktu untuk diskusinya cukup gitu ya. Sampai dengan nanti rencana sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Jadi Bapak Ibu sekalian, banyak hal tadi di
pembukaan di acara seremonial pembukaannya sudah disampaikan mulai dari Pak Wali ya, Wakil Wali Kota, kemudian dari Pak Mis, Pak Kun ya, kemudian dari Pak Sestama LKPP juga banyak hal yang sudah saya disampaikan. Jadi yang akan nanti saya sampaikan berkaitan dengan apa yang sudah disebutkan di dalam rancangan undang-undang pengadaan barang dan jasa publik ya. Nah, berbicara mengenai kata publik ini Bapak Ibu sekalian, memang salah satu tujuan dari rancangan undang-undang ini adalah memperluas gitu ya, memperluas beberapa sektor ya, beberapa pengguna barang dan jasa gitu ya. Nanti akan saya sampaikan siapa saja sih sebenarnya yang menjadi ruang lingkup dari rancangan undang-undang ini gitu ya. Kalau yang selama ini Bapak Ibu mungkin pahami gitu ya, tataran peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang jasa ini baru ada di peraturan presiden ya. Kalau Bapak Ibu memahami atau mengikuti perkembangannya, peraturan presiden nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah beserta perubahannya gitu ya. Tetapi seperti yang sudah disampaikan di awal-awal acara ini gitu ya, bahwa ada kebutuhan ya. Kebutuhannya ini sebetulnya berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi gitu ya. Bisa next. Jadi ada 5 permasalahan ya yang didapatkan gitu ya, minimal ada 5 permasalahan utama yang dijadikan daftar inventarisasi masalah yang sudah ditampilkan di dalam slide ini. Antara lain mengenai yang pertama bahwa pengadaan barang dan jasa khususnya untuk barang jasa yang diproduksi di dalam negeri. Kalau di sini disebutkannya sebagai produk atau penggunaan barang dan jasa produk dalam negeri gitu ya. Disebutkan masih terbatasnya penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa publik gitu ya. Seperti yang tadi saya sampaikan di awal, lingkup dari pengadaan barang jasa itu khususnya untuk pemerintah gitu ya, ada di peraturan presiden ya. Kaitannya dengan dana yang digunakan untuk proses pengadaan barang dan jasa gitu ya, banyak juga yang tidak terlingkup dalam peraturan presiden tersebut ya. Contohnya BI gitu ya, Bank Indonesia, OJK dan lain sebagainya. Jadi banyak gitu ya. Kemudian bagaimana dengan yang di BUMN, BUMD ya, untuk di daerah BUMD itu cukup banyak juga, bahkan memang memerlukan ya sejumlah barang dan jasa untuk menjalankan proses bisnisnya gitu ya Bapak Ibu sekalian. Dan kemudian yang berikutnya, permasalahan yang didapati dalam rangka penyusunan rancangan undang-undang pengadaan barang jasa publik ini masih terbatasnya partisipasi dari pelaku usaha mikro kecil koperasi dalam pengadaan barang jasa publik ya. Lagi-lagi ini Bapak Ibu, kalau berkaitan dengan lingkup dari publik ini ya, jadi tataran peraturannya masih seperti yang tadi saya sampaikan gitu ya, masih di tataran peraturan presiden, dan banyak gitu ya pengguna barang dan jasa yang belum masuk pada lingkup tersebut ya. Sehingga memang dibutuhkan satu aturan yang lebih tinggi gitu ya. Dan yang salah satu lagi tujuannya kenapa dibuat ya dibutuhkannya rancangan undang-undang ini ya juga antara lain untuk mensejajarkan ya aturan mengenai pengadaan barang jasa dengan aturan peraturan perundang-undangan yang lain gitu ya. Yang berikutnya Bapak Ibu sekalian, masih terbatasnya instansi atau institusi badan usaha pengguna produk dalam negeri. Jadi
di sini disebutkan masih terbatas ruang lingkup instansi atau badan usaha yang diwajibkan menggunakan produk dalam negeri. Seperti tadi disampaikan oleh Pak di awal gitu ya, bahwa kami dari LKPP mengundang Bapak Ibu sekalian yang mayoritas dari pelaku usaha tadi disebutkan, bahkan banyak yang dari koperasi juga gitu ya Bapak Ibu, sehingga memang Bapak Ibu akan diminta keterlibatannya gitu ya dalam pengadaan barang jasa publik. Yang berikutnya bagaimana permasalahan mengenai bahwa data pengadaan barang jasa di pemerintah tadi ya, kemudian ada dari misalnya Bank Indonesia, OJK, BUMN, BUMD dan lain sebagainya, itu datanya belum terintegrasi sehingga belum bisa dianalisis secara menyeluruh ya dari kebutuhan barang dan jasa ataupun berkaitan dengan implementasi atau pelaksanaan pengadaan barang dan jasanya ya. Sehingga harapannya ke depan apabila data pengadaan barang dan jasa ini terintegrasi, maka pemerintah dapat menganalisis gitu ya, kira-kira industri apa yang akan dikembangkan ke depannya. Ya, saya harap nanti Bapak Ibu bisa terlibat di pengadaan barang jasa publik ini tidak hanya dari sisi pemerintah ya, tetapi banyak lagi institusi-institusi lain yang menjadi ruang lingkup dari undang-undang ini. Bagaimana bahwa undang-undang ini juga bertujuan untuk melibatkan semakin banyak pelaku usaha nasional, pelaku usaha di daerah dalam pengadaan barang dan jasa. Kemudian yang terkait dengan hukum gitu ya, di sini disebutkan bahwa mekanisme penyelesaian sanggah belum memberikan kepastian hukum ya. Memang saat ini di sini disebutkan juga bahwa penyelesaian komplain atau sanggah pada proses pemilihan penyedia dan sengketa kontrak belum dapat memberikan kepastian hukum yang adil, cepat dan transparan ya. Jadi ada 5 hal ini Bapak Ibu sekalian yang perlu kita cermati bersama-sama, bahwa inilah yang menjadi bagian dari permasalahan yang dihadapi gitu ya. Next slide. Nah, tadi juga sempat disampaikan juga gitu ya, yang mengenai prinsip pengadaan barang dan jasa publik ini gitu ya. Tadi disampaikan bagaimana pengadaan barang jasa ini bisa efektif, efisien ya. Ada juga prinsip transparansi gitu ya. Kemudian ada juga yang berkaitan dengan keterbukaan, persaingan, keadilan dan akuntabilitas ya. Saya yakin ini tadi berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh pemateri yang sebelumnya pada saat pembukaan. Next saja Bapak Ibu sekalian. Kemudian di slide ini disebutkan mengenai bagaimana tujuan dari pengadaan yang menjadi ruang lingkup rancangan undang-undang ini ya. Saya sebutkan yang pertama adalah menghasilkan barang dan jasa yang sesuai dengan nilai manfaat uang ya. Kalau diistilahkan seperti value for money gitu ya Bapak Ibu sekalian. Yang berikutnya tentu kalau tadi disebutkan permasalahannya, tentu rancangan undang-undang ini bertujuan untuk menjawab ya permasalahan yang terjadi, yaitu salah satunya tujuannya meningkatkan penggunaan produk dalam negeri, meningkatkan pertumbuhan industri nasional, sehingga nantinya juga pertumbuhan investasi di dalam negeri juga bisa meningkat. Daya saing dari pelaku usaha nasional tadi juga sudah disebutkan juga bagaimana pelaku usaha bisa bersaing gitu ya. Tidak hanya pada saat melakukan
atau dalam proses pemilihan, dalam proses tender, proses seleksi, tapi juga pada saat nanti Bapak Ibu terlibat dalam katalog elektronik misalnya atau dalam proses e-purchasing. Bapak Ibu juga perlu gitu ya meningkatkan kualitas dari produk, kemudian mensertifikasi produknya sehingga kualitas dari barang jasa juga meningkat gitu ya. Harapan dari banyak pengguna dari produk dalam negeri diwanti-wanti bagaimana kualitasnya ini makin baik gitu ya. Kemudian tujuan yang berikutnya adalah meningkatkan peran serta dari Bapak Ibu sekalian yang terlibat di pelaku usaha sebagai usaha mikro, usaha kecil dan koperasi. Kemudian meningkatkan keikutsertaan industri kreatif, meningkatkan pemanfaatan barang dan jasa hasil penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan dalam bentuk invensi dan inovasi, mendorong penguatan dan perlindungan terhadap kekayaan intelektual, dan yang terakhir adalah mendukung pengadaan yang berkelanjutan. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu sekalian, di slide ini disampaikan mengenai apa saja sih kriteria dan kategori produk dalam negeri ya. Memang Bapak Ibu sekalian, di dalam rancangan undang-undang ini sifatnya adalah umum gitu ya, atau bersifat norma kebijakan, tidak terlalu detail disebutkan atau diatur, sehingga aturan-aturan yang lebih teknis nanti akan diatur dalam peraturan pemerintah dan peraturan lembaga kebijakan pengadaan barang jasa pemerintah ya. Di sini disebutkan mengenai kriteria dan kategori produk dalam negeri. Untuk barang dalam negeri ya adalah barang yang dibuat, diperoleh, diproduksi dan atau dihasilkan oleh subjek hukum Indonesia menggunakan seluruh atau sebagian tenaga kerja warga negara Indonesia, menggunakan bahan baku dan komponen yang seluruh atau sebagian berasal dari dalam negeri. Bagaimana dengan jasa dalam negeri? Yang merupakan jasa yang dihasilkan oleh subjek hukum Indonesia dan jasa yang menggunakan seluruh atau sebagian dari tenaga kerja warga negara Indonesia. Dan pengelompokan yang lainnya ya sudah disebutkan dalam rancangan undang-undang pengadaan barang jasa publik ini. Di sini memang ada saringannya gitu ya. Sebelum pengguna yang antara lain pemerintah melakukan impor, sehingga perlu dilakukan filterisasi produk dalam negeri terlebih dahulu gitu ya. Apakah memang tersedia kebutuhannya disediakan dalam negeri, sampai dengan di sini disebutkan ketika masih barang jasanya diproduksi oleh industri dan yang dideklarasikan oleh pelaku usaha dalam negeri sebagai produk dalam negeri, maka produk impor tidak dibeli gitu ya. Bahkan tadi di awal di pembukaan Pak Sestama menyampaikan slide mengenai bahwa impor barang itu dibatasi hingga 5% gitu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, slide berikutnya ini berkaitan dengan ruang lingkup penggunaan barang dan jasa publik. Seperti tadi sudah sekilas saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, yang menjadi ruang lingkupnya lebih banyak Bapak Ibu sekalian ya. Di sini disebutkan lembaga negara yang dibentuk dengan undang-undang dasar atau undang-undang dan lain sebagainya, kemudian kementerian, lembaga pemerintah, alat negara, dan ini memang sudah disebutkan semuanya di dalam ketentuan penyelenggaraan dalam undang-undang gitu ya. Dan yang berikutnya ruang lingkup pengadaan barang dan jasa publik itu juga termasuk badan usaha yang modalnya berasal dari kekayaan negara, daerah, desa gitu ya, yang dipisahkan, BUMN, BUMD, BUMDes gitu ya. Atau badan usaha swasta yang pendanaannya berasal dari keuangan negara gitu. Jadi kalau Bapak Ibu cermati di sini semakin banyak
pengguna barang jasa yang lingkupnya adalah dari undang-undang ini, sehingga kewajiban penggunaan produk dalam negeri, kemudian pelibatan kepada usaha mikro, kecil, koperasi itu semakin besar, ya. Sehingga tadi harapannya yang juga sudah disampaikan oleh Pak Sestama tadi, Sestama LKPP, jadi pengungkit gitu ya, pengungkit pertumbuhan ekonomi bagi negara kita. Lanjut, next. Ya, ini berkaitan dengan keterlibatan. Saya kira ini penting sekali saya sampaikan mengenai keterlibatan usaha mikro, usaha kecil dan koperasi pada rancangan dalam pengadaan barang jasa, gitu ya. Ini sebagai salah satu aktor dalam penyediaan barang jasa dalam proses pengadaan. Kemudian di sini disebutkan mengenai profil dari usaha mikro kecil di Indonesia. Di sini disebutkan ada 99% ini dari total pelaku usaha di Indonesia, atau sebanyak 56,4 juta unit itu merupakan usaha mikro kecil, ya. Kemudian diinventarisasi juga karakteristik hambatan dalam proses bisnis UMK, antara lain yang pertama kualitas produk yang masih belum terstandar. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika sudah ada standar yang dicanangkan oleh pemerintah, Bapak Ibu diminta untuk berusaha untuk mengikuti ya standar-standar yang berlaku, ya. Kemudian desain produk yang terbatas, kemasan misalnya, kemudian dari produknya dibuat supaya lebih menarik, gitu ya. Jenis produk terbatas, jadi varietas dari produknya perlu ditingkatkan. Kapasitas dan daftar harga produk juga terbatas, bahan baku yang kurang terstandar, dan kontinuitas produk tidak terjamin dan kurang sempurna, gitu ya. Di sini peneliti dari kami dalam penyusunan naskah akademik mendapati, gitu ya, permasalahan-permasalahan ini yang berkaitan dengan keterlibatan dari pelaku usaha mikro, kecil, dan koperasi, ya. Ini permasalahannya Bapak Ibu sekalian. Di sini juga sebutkan mengenai secara statistik, ya, UMKM telah menyumbang kontribusi terhadap PDB mencapai 60,5, gitu ya, jadi cukup tinggi, gitu ya, dan penyerapan tenaga kerja hingga 96,9%, ya, dari total penyerapan tenaga kerja nasional, sehingga mayoritas memang kebutuhan barang dan jasa publik ini memang disediakan oleh usaha mikro, kecil, dan koperasi, ya. Nah, bagaimana tantangan tadi bisa dijawab dengan rancangan undang-undang ini, gitu ya, sehingga ini disebutkan fasilitas bagi penyedia dan pelaku usaha mikro, kecil, dan koperasi di slide berikutnya. Di sini disebutkan fasilitasnya berupa yang pertama alokasi pencadangan pengadaan dengan porsi tertentu. Saat ini sudah ada Bapak Ibu sekalian di peraturan Presiden, sehingga nantinya ini juga bagi pengguna jasa barang yang memang sudah disebutkan dalam rancangan undang-undang ini wajib juga mentaati, gitu ya, kewajiban pencadangan pengadaan dengan porsi tertentu ini untuk memfasilitasi penyedia dari pelaku usaha mikro, kecil, dan koperasi. Berikutnya adalah kemudahan akses transaksi digital dalam pengadaan, dan nanti juga mungkin akan disampaikan oleh Mas Simon mengenai bagaimana proses bisnis di barang jasa pemerintah, khususnya untuk yang katalog elektronik yang berkaitan dengan transaksi digitalnya. Kemudian dukungan kemitraan sebagai rantai pasok pengadaan. Jadi dalam proses pengadaan tentu ada bahan baku, bahan setengah jadi, bahan jadi. Nah, ini sebagai rantai pasok, gitu ya.
yang memang melibatkan usaha mikro, kecil, dan koperasi ya. Kemudian ada pemberian insentif dalam pengadaan, peningkatan inovasi, kualitas, dan lain sebagainya. Seperti tadi permasalahan yang ada bisa ditangani ya dengan adanya inovasi terhadap kualitas, kuantitas, kapasitas dan lain sebagainya. Kemudian peningkatan kemampuan keuangan ya dalam bagaimana nanti menghadapi misalnya sudah ada kerjasama atau kontrak terhadap dalam pengadaan barang jasanya. Kemudian juga di slide berikutnya ingin menginformasikan mengenai salah satu tujuan ya dalam rancangan undang-undang ini, antara lain juga berkaitan dengan transformasi digital. Bapak Ibu sekalian, kita tidak bisa pungkiri digitalisasi sudah sangat banyak berkembang, sehingga dengan rancangan undang-undang ini setiap perkembangan teknologi informasi bisa didekati atau kita bisa mengikuti perkembangannya ya. Sistem pengadaan digital, kemudian standarisasi data pengadaan, integrasi data pengadaan ya, ini berkaitan dengan makin banyaknya pengguna barang jasa yang menjadi lingkup dari rancangan undang-undang ini. Slide berikutnya ini berkaitan dengan ini tujuan pemanfaatan e-katalog dalam pengadaan barang jasa. Nanti juga akan didetailkan di paparan berikutnya mengenai pemanfaatan e-katalog dalam pengadaan barang jasa bagi pelaku usaha mikro kecil koperasi. Jadi salah satu di sini sebutkan ada tiga, memberikan akses yang lebih besar, kemudian memberikan kemudahan, kemudian instrumen pemerataan ekonomi melalui pengadaan barang jasa pemerintah kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan koperasi. Slide yang berikutnya ini peran serta Bapak Ibu sekalian sebagai masyarakat di dalam pengadaan barang dan jasa publik, yaitu keterlibatan dalam pemantauan atas penyelenggaraan pengadaan. Jadi Bapak Ibu dapat mengakses informasi dan keterangan berkaitan dengan kegiatan pengadaan. Kemudian Bapak Ibu dapat melakukan pengaduan ya terkait kegiatan pengadaan. Kemudian tentunya peran serta Bapak Ibu sebagai masyarakat ini dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tidak hanya itu Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu bisa juga terlibat dalam penyusunan kebijakan. Apabila ada saran masukan untuk penyusunan kebijakan, maka Bapak Ibu dapat menyiapkan, menyampaikan, dan akan dikaji gitu ya atas masukan-masukannya. Kemudian bagaimana dalam apakah ada biaya gitu ya dalam peran serta ini. Jadi pelaksanaan peran serta dilakukan secara sukarela tanpa meminta imbalan dalam bentuk apapun gitu ya. Kemudian yang mengenai penanganan pengaduan, pihak yang melakukan pengaduan wajib menyertakan bukti ya. Jadi ketika Bapak Ibu sebagai masyarakat mengetahui adanya misalnya kecurangan dan lain sebagainya, itu tentu perlu didukung dengan bukti yang cukup gitu ya. Kemudian apabila terdapat unsur pidana, maladministrasi dan lain sebagainya, menyampaikan hasil telahan kepada ini apabila terdapat unsur pidana, maladministrasi, persaingan tidak sehat, tadi ya setelah mendapatkan bukti-bukti yang cukup, APIP itu akan nanti menyampaikan hasil telahannya kepada APH untuk ditindaklanjuti ya. Dan lain sebagainya. Saya kira ini cukup penting untuk dicermati. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian pemantik diskusi kita dari kami, khususnya untuk rancangan undang-undang pengadaan barang dan jasa publik.
kami kembalikan ke moderator Pak Rey, silakan. Baik, terima kasih Pak Okto. Ibu Bapak sekalian, mari kita berikan aplaus untuk pemaparan pertama. Terima kasih Pak Okto. Jadi poinnya tadi sudah sangat panjang dan saya mengingatkan kembali kepada Ibu Bapak sekalian bahwa di sesi ini Ibu dan Bapak sekalian itu bisa memberikan masukan kepada kami. Jadi undang-undang telah memberikan hak kepada Ibu Bapak sekalian, ada 3 hak. Saya mau ceritakan 3 hak. Hak yang pertama adalah hak untuk didengarkan oleh pemerintah. Hak yang kedua adalah hak untuk dipertimbangkan pendapat Ibu Bapak sekalian. Dan hak yang ketiga adalah hak untuk mendapatkan penjelasan dari pemerintah. Jadi kalau Ibu dan Bapak hari ini memiliki pertanyaan, mohon ditahan dulu. Kita akan berlanjut ke sesi yang kedua. Dan nanti setelah sesi kedua kita akan buka diskusi untuk kita bersama. Waktu saat ini adalah pukul 10.45. Saya tadi diingatkan bahwa waktu zuhur di daerah Pasuruan ini sekitar jam 11.30, 3.40. Betul ya Bu? Kita kayaknya ya waktunya cukup cukup pendek ya Ibu Bapak sekalian. Oleh karena itu Saudara Simon, mungkin nanti di sesi kedua ini kita juga kurang lebih 30 menit. Setelah itu kita akan buka diskusi. Kesempatan kedua kami persilakan Saudara Simon, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu peserta, semoga masih semangat ya. Kalau sekarang topik saya transformasi digital pengadaan melalui katalog elektronik. Bahasanya kekinian ya, transformasi ya. Kalau Bapak Ibu punya anak-anak yang seumuran saya pasti nontonnya Transformers nih. Bahas apa nih transformasi, berubah seperti apa kita. Saya coba untuk memudahkan Bapak Ibu agar bisa nanti setelah kegiatan ini tadi Pak Wakil Wali Kota menginformasikan ya kalau ada layanan dari Badan Pengadaan Barang Jasa Kota Pasuruan ya di samping ruangan untuk nanti bisa memberikan layanan pembuatan akun LPSE. Akun LPSE itu maksudnya akun sebagai penjual ya Bapak Ibu biar mempermudah bahasanya, dan juga bagaimana membuat NIB. NIB itu nomor induk berusaha ya, izin berusaha lah, kalau SIM-nya penjual lah itu nanti istilahnya. Di samping ruangan ini setelah ini Bapak Ibu yang belum punya silahkan bisa memanfaatkan layanannya. Baik, saya mulai saja tentang katalog elektronik. Saya coba mengingatkan kembali, tadi sudah dibacakan oleh Pak Sekretaris Utama LKPP juga, kalau kami dari LKPP ya. Memperkenalkan saya Simon, panggil saya Simon dari LKPP, gitu saja. Salah satu peran LKPP adalah mengelola pengadaan barang jasa secara elektronik dengan memanfaatkan e-marketplace dan menyediakan infrastruktur teknis dan layanan dukungan transaksi bagi kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan penyedia. Panjang informasinya, tapi untuk memudahkan Bapak Ibu, istilahnya LKPP itu yang ngurusin pasarnya pemerintah, gitu bahasa simpelnya. Yang ngurus pasar, bukan menjual barang. Jadi Bapak Ibu kalau mau naruh barang, ya bisa di platform ini, e-katalog. Istilahnya katalog itu pasarnya pemerintah secara elektronik. Nah, kami jadi pengelola pasarnya gitu Bapak Ibu ya. Pembelinya bukan kami saja, dari semua, salah satunya dari Kota Pasuruan juga salah satu pembelinya, seperti itu. Kita lanjut lagi. Ini untuk membedakan pengertian katalog elektronik dan e-purchasing. Apa sih katalog elektronik? Apa tuh e-purchasing? Bahasa mudahnya, katalog elektronik itu tempat belanjanya Bapak Ibu. Kalau sekarang pasti di handphone Bapak Ibu semua sering ada notifikasinya ya, dari e-commerce, toko oranye, toko hijau, dan segala macam toko yang sekarang ada shopping online-nya. Ya ini kalau di pemerintah punya namanya katalog elektronik. Semudah itu informasinya. Dan e-purchasing itu apa? E-purchasing itu cara belanjanya aja. Kalau di rumah Bapak Ibu mungkin belanja ke warung, ke pasar, ke supermarket, atau online shopping. Ya e-purchasing itu cuma bahasa istilahnya cara belanjanya aja. Kita lanjut lagi. Ada beberapa manfaat nih kalau dari kami menyimpulkan jadi 4. Yang pertama itu menggerakkan dan
mensejahterakan ekonomi lokal nih, Bapak Ibu di depan saya pastinya dari ekonomi lokal. Kenapa? Karena kami mengoptimalisasi pelibatan pelaku usaha lokal dan pengadaan barang jasa pemerintah. Ini dari instruksinya Pak Presiden Jokowi, Bapak Ibu. Kemudian kami mempercepat realisasi anggaran. Ini untuk pembeli ya, untuk pemerintahan agar bisa memudahkan mekanisme belanja dari yang tadinya banyak metode, mungkin Bapak Ibu kenal tender, lelang ya Bapak Ibu ya. Langsung menunjukkan langsung segala macamnya, kelola. Sekarang ada e-purchasing atau belanja online-nya untuk mempermudahkan itu. Kemudian kami juga sebagai basis data pengembangan ekonomi, karena seluruh data transaksi online ini itu nanti datanya ada di pusat data dan itu bisa menjadi pengembangan ke depannya seperti apa. Kemudian kita mau membuat transparan dan akuntabel. Bapak Ibu, rakyat itu maunya pemerintahan itu transparan, akuntabel ya, bisa dipercaya. Nah ini salah satu metode yang dapat dipercaya karena semua transaksi elektronik itu tercatat Bapak Ibu, dan kapanpun Bapak Ibu mau membukanya, kami punya layanan publiknya tanpa perlu login, bisa diakses kapanpun 24 jam. Kita lanjut lagi. Ini dasar penyelenggaraannya, ada 3 dokumen. Nanti materi ini bisa diminta kepada panitia ya Bapak Ibu. Nanti kita percepat saja materinya agar Bapak Ibu bisa memudahkan. Ini ada 3 jenis katalog elektronik ya. Ada 3 jenis. Yang pertama itu katalog elektronik nasional, kemudian ada sektoral, kemudian ada lokal. Apa bedanya gitu? Yang beda ini cuma pengelola pasarnya Bapak Ibu ya. Kalau tadi saya bilang ini katalog elektronik, pengelola pasarnya itu LKPP, tapi di dalam itu pasarnya ada 3 bilik besar gitu. Yang pertama nasional, yang kedua sektoral, dan yang ketiga lokal. Jadi yang pasar nasional ini pengelola intinya kami LKPP. Terus ada lagi pasar sektoral. Ini ada kementerian dan lembaga, misalkan ada Kementerian Kesehatan yang mengelola obat dan alat kesehatan Bapak Ibu ya. Terus yang terakhir ini ada katalog elektronik lokal. Nah ini Bapak Ibu, kebetulan kita di Kota Pasuruan Bapak Ibu. Berarti untuk pasar elektroniknya Kota Pasuruan ada di etalase elektronik lokal Kota Pasuruan. Pengelolanya siapa? Ada dari Badan Pengadaan Barang Jasa Pasuruan dan juga kami LKPP. Kemudian target layanan e-purchasing ini kita lihat yang merah aja nih Bapak Ibu. Yang pertama ini menggerakkan perekonomian lokal, mudah dan cepat, akses pasar yang luas, kemudian pengiriman dan pembayaran terintegrasi. Jadi semua di sistem Bapak Ibu ya. Coba next lagi, saya sepertinya tadi ada satu slide buat pemantik juga. Next, sebelumnya tentang update Kota Pasuruan. Ketiga kalau nggak salah, slide ketiga. Ada yang update Kota Pasuruan sebelum ini seperti ini. Oke. Saya mau merefresh tadi Pak Wakil Wali Kota sudah menginformasikan update tentang jumlah produk, jumlah pelaku usaha. Tadi saya sambil cek ya Bapak Ibu juga. Update-nya per hari ini. Rencana pengadaan melalui e-purchasing atau rencana belanja ya, bahasa mudahnya belanja, rencana belanja Kota Pasuruan dengan cara online shopping di katalog itu 212 miliar Bapak Ibu. Nah hingga saat ini, hingga per hari ini transaksi yang sudah diproses belanja online itu sebesar 103 miliar. Berarti masih ada lebih dari 50% lagi peluang Bapak Ibu untuk dibelanjakan atau dibeli oleh pemerintah Kota Pasuruan. Dengan jumlah nih ya, ada jumlah 808 penyedia atau pelaku usaha lokal Pasuruan yang sudah punya produk di katalog elektronik. Sejumlah 606 penyedia atau 75% penyedianya sudah dibeli Bapak Ibu. Ini capaian yang cukup tinggi ya Bapak Ibu ya, dari 800 pelaku usaha 75%-nya sudah pernah dibelanjakan gitu. 25%-nya lagi belum tentu dia belum dibeli, atau mungkin karena informasinya itu tidak lengkap ya. Kan ada saja ya penjual yang yaudah saya taruh barang aja, dibeli atau enggak urusan nanti, yang penting saya taruh barang gitu ya. Dan mungkin ini terjadi ke Bapak Ibu, siapa tahu di ruangan ini ya. Kemudian kita lanjut ke slide berikutnya tadi. Kita lagi.
lagi. Nah, ini tadi kenapa yang salah satunya itu mensejahterakan pengusaha lokal Bapak Ibu, karena ada instruksi untuk memberdayakan usaha mikro kecil dan koperasi. Salah satunya kementerian lembaga pemerintah daerah wajib mengalokasikan paling sedikit 40% dari nilai anggaran belanja barang jasa masing-masing ya. Jadi 40% misalkan tadi ya 213 miliar tadi ya. Itu wajib 40%-nya itu ke mikro kecil koperasi Bapak Ibu. Nah, bagaimana nanti bisa ngeceknya? Bapak Ibu nanti bisa bertanya gitu terkait realisasi pengadaannya apakah sudah 40% ke mikro kecil dan koperasi. Kemudian untuk nilai paket di bawah 15 miliar untuk paketnya barang, pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya itu prioritasnya ke mikro kecil dulu Bapak Ibu, mikro kecil koperasi, baru jika tidak ada yang sanggup bisa ke non UMKK. Kita lanjut lagi. Ini ada prioritas penggunaan produk dalam negeri ya. Jadi sekarang seluruh kementerian, lembaga, pemerintah daerah itu wajib menggunakan produk dalam negeri dalam belanjanya Bapak Ibu ya. Jadi barang impor itu kita taruh di prioritas terakhir atau prioritas keempat. Kalau nggak ada lagi barang lokal baru bisa ke impor. Tapi itu kondisinya untuk barang-barang tertentu ya. Mungkin yang sekarang masih banyak itu alat kesehatan Bapak Ibu ya, karena itu teknologi tinggi. Kemudian kita lanjut ke proses pencantuman produk. Ini Bapak Ibu di sini mungkin kalau pelaku usaha fokusnya ngelihat yang kotak hijau aja Bapak Ibu. Ini kalau kelihatan panjang, Bapak Ibu cuma ada 2 proses saja di katalog elektronik. Yang pertama daftar akunnya tadi ya. Kalau belum punya akun bisa dibantu dari BPBJ Kota Pasuruan. Udah punya akunnya, ditayangin produknya. Istilahnya kalau di e-commerce ya buat produknya aja gitu, dicantumkan gitu. Kita lanjut lagi. Ini syarat-syaratnya untuk punya akun ya, punya akun pengadaan di pemerintah dan katalog elektronik. Yang pertama KTP, kemudian izin usaha atau nomor induk usaha NIB ya. Tadi pas ditanya Bapak Ibu udah jawab punya semua ya. Kemudian NPWP dan KSWP. Lalu akta pendirian beserta perubahannya ini apabila badan usaha Bapak Ibu ya. Kemudian tidak memiliki status daftar hitam. Lalu punya akun SPSE, ini akun yang tadi saya bilang ya, akun yang bisa dibuat di sini juga di LPSE Kota Pasuruan. Kemudian menyetujui syarat dan ketentuan penyedia katalog elektronik. Ini kalau ini menyetujuinya, kalau kita bikin akun biasanya Bapak Ibu nggak baca nih, langsung scroll ke bawah terus pencet tombol saya menyetujui dan kemudian oke, seperti itu di sistem ya. Kita lanjut lagi. Ini 3 langkahnya ya. Yang pertama buat akun. Ini bisa daftar ke website LPSE terdekat. Kebetulan kita di Kota Pasuruan, berarti Bapak Ibu silakan daftarnya di LPSE Kota Pasuruan. Kemudian ini setelah membuat akunnya, melengkapi data-data umum yang tadi saya informasikan ya, ada KTP, NPWP dan sebagainya. Setelah akunnya diaktifkan oleh LPSE Kota Pasuruan, baru Bapak Ibu bisa login ke katalog elektronik. Akunnya udah aktif, baru bisa login. Nah di sini Bapak Ibu menyetujui syarat dan ketentuan penyedia. Setelah sudah menyetujui syaratnya, Bapak Ibu terakhir menayangkan produknya. Produk Bapak Ibu apa silahkan ditayangkan pada etalase katalog elektronik. Seperti itu ya Bapak Ibu. Kita lanjut lagi. Nah udah punya produknya terus apa? Ya terus dibeli ya harusnya Bapak Ibu ya. Nah proses belinya gimana gitu ya. Yang pertama pembeli dari pemerintahan ya, dia login lalu cari produk Bapak Ibu, kemudian dilengkapi detail pesanannya. Kalau di e-commerce itu dimasukin keranjang, habis itu masukin alamat, masukin keterangan gitu ya. Setelah itu negosiasi, ada tahapan negosiasi ya. Kalau di e-commerce kan kita langsung beli ya. Kalau di sini kita ada negosiasi dulu antara pembeli dan penjual. Lalu dibuatlah pesanannya, diorderlah barangnya, kemudian penjual mengirimkan barangnya, baru diterima oleh pembeli, kemudian baru kita masuk ke proses pembayaran dan terakhir tetap ada nih kita kasih rating Bapak Ibu.
Bapak Ibu sebagai penjual bisa memberi rating pembeli, pembeli pun akan merating penjual, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya ini informasi tambahan Bapak Ibu. Untuk tata cara yang saya informasikan tadi terkait pendaftaran, cantum produk pada katalog elektronik, ini semua bisa dibaca di halaman katalog elektronik di menu unduh Bapak Ibu. Kemudian untuk video-videonya biasanya Bapak Ibu kalau kurang enak membaca biasanya ngeliat video. Ini ada di YouTube channelnya IPROC LKPP, EPROC LKPP. Kemudian perlu saya sampaikan, tadi sudah disampaikan juga, tidak ada pungutan biaya pada proses penyelenggaraan katalog elektronik Bapak Ibu ya. Untuk seluruh proses tahapan pengadaan pemerintah itu tidak ada pungutan biaya Bapak Ibu ya. Kalau ada yang meminta biaya, Bapak Ibu bisa menginformasikan itu ke pejabat yang berwenang ya. Kemudian pelaku usaha wajib memenuhi etika pengadaan dalam proses penjatuhan barang jasa. Ini Bapak Ibu sudah menyetujui di syarat dan ketentuan penyedia tadi ya. Lalu apabila ada kesulitan atau kendala teknis, silahkan dilaporkan di layanan LPSS Support nih. Apa sih LPSS Support? Ini di bagian pengadaan barang jasa Kota Pasuruan juga ada gitu, layanan yang siap menginformasikan Bapak Ibu terkait kendala pengadaan pemerintah. Lalu jika butuh informasi lebih lanjut, ini bisa via telepon ya. Kalau di LKPP ada layanan call center 24 jam di nomor 144 atau melalui WA kami, WA di helpdesk LKPP di 0811155779. Ini pada hari dan jam kerja. Nanti informasi yang ada di slide ini bisa diminta ke panitia Bapak Ibu ya. Nanti akan di-share Bapak Ibu. Itu saja presentasi dari saya Bapak Ibu. Nanti silahkan jika ada yang ingin bertanya bisa disampaikan di waktu selanjutnya. Saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih Bapak Ibu. Cek. Baik, terima kasih Saudara Simon. Ibu Bapak sekalian, mari kita berikan aplaus untuk narasumber kedua yang sebetulnya waktunya 30 menit tapi bisa dipercepat jadi sekitar 15 menit 20 menit. Baik, Ibu Bapak sekalian, kita masuk ke dalam sesi berikutnya, yaitu adalah diskusi berkaitan dengan dua materi yang sudah disampaikan. Atau jika Ibu dan Bapak memiliki hal yang lain yang perlu disampaikan dan kita bisa jawab, barangkali kita bisa bantu jawab ya Pak Okto, Ibu Bapak sekalian. Baik, saya akan buka kesempatan pertama. Ibu Bapak sekalian, ada barangkali karena besar sekali, saya akan buka 4 pertanyaan. Mohon yang pertama nanti dari sebelah kiri saya atau sebelah kanan Ibu Bapak, yang kedua dari tengah, yang ketiga dari tengah bagian kiri, dan yang terakhir dari sebelah kanan. Sudah ada yang angkat tangan, mungkin boleh dibantu. Baik. Ya, silakan Bapak perkenalkan diri, lalu kemudian asal perusahaannya atau usahanya, dan kemudian disampaikan pertanyaan kepada siapa. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemberian waktu untuk saya. Saya memperkenalkan diri, nama saya Mas Udi, Ketua Prim Kopangda atau Anggota Kota Pasuruan. Nama koperasi kami Prim Kopangda Margi Santoso. Ini mau saya tanyakan kepada bapak-bapak yang ada di depan, terutama tidak tahu namanya yang pakai baju merah yang tengah, Bapak. Ini gini Bapak. Ini bukan permasalahan, tapi saya ingin tanya, ingin tahu jalan keluarnya. Permasalahannya saya gini, kami sudah mempunyai NIB, ban berbasis resiko DOSS, dan kami juga mempunyai badan hukum tahun 88 itu udah aktif, dan kami juga punya NPWB pajak koperasi yang sudah aktif. Barusan sudah saya
perbarui semua. Dan untuk kelanjutannya untuk membuat e-katalog, tapi tidak bisa Bapak. Jadi kami mohon minta solusinya, kami harus apa? Sekian dulu pertanyaan saya. Mohon ini petunjuk dari bapak-bapak karena kami sangat awam. Saya harus apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Basuki tadi Pak ya? Mas Hudi. Mas Hudi. Baik. Kita berlanjut ke pertanyaan kedua di sisi tengah sini kalau ada. Belum ada, baik. Kalau begitu yang di belakang, yang di depan, bagian belakang yang agak sebelah depan. Ya, boleh angkat tangan lagi tadi Ibu yang baju hitam ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Bu Tina Pak dari Hanarima Craft Kota Pasuruan. Saya alhamdulillah Pak sudah pakai e-katalog kurang lebih 4 tahun. Sudah ada 3 etalase saya di e-katalog Kota Pasuruan. Ada beberapa masalah Pak yang selama ini kami hadapi. Yang pertama, e-katalog itu selama ini harus update terus Pak. Jadi saya itu harus rajin buka e-katalog. Kalau saya tidak buka sekitar 1 minggu aja sudah tidak bisa dibuka kembali. Terakhir itu karena saya banyak kesibukan, e-katalog saya tidak bisa dibuka itu mungkin hampir 2-3 bulan. Dan masalahnya saya sebagai penjual, apalagi pembeli, tidak bisa melihat produk saya di e-katalog, apalagi pihak yang membeli. Jadi mubadir Pak e-katalog saya. Nah, yang menjadi permasalahan saya, kenapa selama ini e-katalog yang diterbitkan oleh LKPP tidak mengupdate secara langsung Pak, seperti aplikasi-aplikasi lain. Karena selama ini update di e-katalog itu harus kami kerjakan secara manual. Yang kami sebagai UMKM terkadang kan lengah Pak. Jadi maksud saya untuk kedepannya e-katalog ini harus ada update Pak, secara sistemnya aja yang tolong mengaktif. Karena harus diupdate terus. Nah terakhir saya juga harus mengupdate 113 item Pak. Karena saya kan dari barang dari kerajinan. Bapak kan ngerti kalau kerajinan itu itemnya banyak sekali. Kalau saya harus mengupdate 113 item Pak, membuang waktu yang terlalu banyak. Dan juga Pak, misalkan ada satu produk, misalkan gunting Pak, saya hapus. Itu selamanya saya tidak bisa mengupdate gunting kembali. Jadi yang saya siasati sekarang, misalkan saya sudah mengupdate gunting itu tidak saya pakai lagi. Siasat saya merubah namanya dari gunting 1 ke gunting 2. Ribet Pak, selama ini masih ribet e-katalog yang selama ini kita pakai di Kota Pasuruan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak pendukungnya ya Ibu. Ibu Tina ya tadi ya. Baik. Mungkin lebih tepatnya ini masukan nanti kepada kita ya Pak Okto, Mas Simon. Baik, kita berlanjut ke pertanyaan ketiga dari sisi ya. Kebetulan Ibu yang di depan duluan ya Bu, izin yang di belakang. Sepersekian detik. Ya, yang paling depan. Sebentar Bu, ini dia sedang diantarkan. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi, saya owner dari Valreta. Saya wakil dari Patas Kopas. Gini Pak, kami ini dari Mamin, sungguh-sungguh banyak keluhan. Selama ini untuk e-katalog, kita banyak yang takut untuk tayang gitu loh. Karena banyak di antara kita yang sudah tayang pun itu barang-barangnya tidak pernah laku. Maaf benar, habisnya kan kita kan jajan-jajan ya, pembayaran juga selalu ke belakang gitu. Banyak di antara UMKM ini kan benar-benar
kecil, untuk modalnya juga sangat-sangat terbatas. Kalau sampai dibayar, sampai ada yang kemarin itu awal tahun kemarin sampai hampir 2-3 bulan baru dibayar. Itu hampir banyak teman-teman nangis untuk gulung tikar di situ gitu. Untuk sistem-sistem itu saya mohon benar diperbaiki. Jadi kami ini jadi bersemangat untuk mengisi e-katalog tersebut, dan banyak yang saya tahu untuk dinas-dinas itu hanya orang itu aja, dan e-katalognya hanya itu saja, walaupun dengan berganti nama tapi orang itu tetap yang maju gitu. Kan tidak ada kesetaraan dan tidak ada sumbangsi kami, padahal UMKM untuk Mamin itu sangat banyak. Mbok yo ganti-ganti, ya enggak ya Bu? Nah, seperti itu, ini keluhan-keluhan kita benar. Keluhan kita. Saya mohon untuk disosialisasikan lagi yang benar-benar jujur. Dan belum lagi misalnya maaf ada nego-nego yang kita nggak masalah, cuman potongan juga lumayan banyak seperti itu. Ya itulah ditertibkan lagi seperti itu. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini juga masukan yang baik yang saya kira nanti bisa kita tanggapi. Yang terakhir dari sesi pertama ini, di sisi sebelah kanan sudah ada yang angkat tangan, Mas Didi di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya, perkenalkan nama saya Ibu Salmawati. Saya punya lapak kue kecil-kecilan di Jalan Sunan Ampel. Begini Pak, yang saya mau tanyakan mempersingkat waktu. Saya belum pernah masuk ke e-katalog, masih belajar, kepingin tahu bagaimana e-katalog itu. Karena Pak, di lapak saya itu saya membuat tapi juga menampung teman-teman yang membuat kecil-kecilan. Setahu saya, katanya pembayarannya itu 1 bulan atau apa. Saya tanya, itu pembayarannya per program apa per 1 bulan? Kalau per 1 bulan berarti e-katalog itu digunakan, disediakan untuk orang yang punya uang. Bagaimana dengan kami yang kecil? Katanya UMKM. UMKM kan kecil, bukan orang yang kaya. Kami bukan orang yang berada. Kami mengumpulkan yang buat kue kecil-kecil itu Pak. Ada janda, ada yang ya intinya seperti saya lah, orang nggak punya. Lah kalau saya ngambil dari teman-teman di lapak itu Pak, saya setorkan untuk pembelian di situ. Lah saya bayarnya dari mana Pak? Saya rumah aja masih nyicil. Jadi bagaimana cara saya berkembang kalau dikalahkan dengan orang yang beruang? Sedangkan saya bukan Marsha, jadi tidak ada beruangnya saya Pak. Ngapunten, itu dari hati saya Pak. Terus ada teman saya mau buat e-katalog, udah daftar, udah oke, tapi sampai rumah tidak bisa dibuka. Itu bagaimana sistemnya Pak? Saya kan orang goblok. Saya cuma cari uang buat anak saya Pak. Jadi saya minta diajarilah sama bapak-bapak bagaimana sih. Terus jangan dipersulit lah buat e-katalognya. Biar kami ini UMKM yang benar-benar UMKM yang bekerja untuk cari makan anak, bukan pewaris. Kami perintis Pak. Ini kata hati dari seorang janda Pak. Iya, saya pengen masuk Pak. Betul, kami pengen masuk. Kebetulan anak saya Pak, saya nggak pikir minta kasihan ya. Anak saya umur 4 bulan, umur 4 tahun operasi mata, pelepasan mata. Jadi saya cari makannya dari sini Pak. Saya mengumpulkan dari orang-orang titip ke saya itu 500 rupiah per kue. Lah kalau saya masuk e-katalog dengan harapan dapat rezeki yang lebih besar, tapi saya harus menutupi dari orang-orang itu. Apa yang saya jual Pak? Ginjal saya pun nggak laku, terlalu banyak makan kopi. Itu Pak. Apa ada wacana pemberian modal? Oke lah, kami siap. Saya menampung Pak. Gitu Pak. Jadi saya minta kasih inilah Pak. Percuma kita adakan sosialisasi tapi kita tidak bagus di dalamnya. Kita tidak memperbaiki sistem di dalamnya. Apa yang kami bayar gitu Pak. Jadi terima kasih banyak. Kami di sini diundang. Kami tidak bergaji. Kami bukan
pewaris, kami perintis, kami kasih makan anak-anak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sesi pertama ini skornya 1-3, bapaknya 1, ibunya ada 3. Dan ibunya bawa pendukungnya banyak rupanya ya. Baik, karena sesi ini sudah memenuhi 4 orang penanya, kami serahkan kepada mungkin Pak Okto atau Mas Simon, silakan untuk memberikan penjelasan. Silakan. Ya, mungkin saya menanggapi secara umum saja ya. Nanti yang secara teknis Mas Simon akan menyampaikan. Ya, untuk permasalahan-permasalahan yang Bapak Ibu sampaikan ini menjadi masukan bagi kami untuk perbaikan ke depan. Nanti juga Mas Simon nanti mungkin juga menyampaikan perbaikan dari sistem gitu ya. Kami ada perbaikan sistem di versi 6 dan lain sebagainya. Tapi untuk yang masalah permodalan ini tadi sempat saya sampaikan di dalam rancangan undang-undang. Jadi itu salah satu poin yang memang akan menjadi perhatian penting gitu ya, bagaimana pelaku usaha itu bisa berkembang, menaikkan skala usahanya bisa naik, kemudian bisa bertahan gitu ya, dan memperbaiki produk-produk yang disediakan gitu ya. Kalau tadi saya sampaikan bagaimana barang jasa yang disediakan itu bisa memenuhi standar, kemudian barang jasa ini bisa atau sudah melalui proses pengujian dan lain sebagainya gitu ya. Dan di rancangan undang-undang ini memang kan jadi lingkupnya akan lebih besar ya Bapak Ibu sekalian, tidak hanya dari sisi pemerintah, tetapi nanti Bapak Ibu akan banyak terlibat ketika data-data kebutuhan dari BUMN, BUMD, BUMDes, bahkan kalau sudah clear gitu ya misi atau program kerja presiden terpilih ini yang rencananya akan ada makan bergizi gitu ya. Mungkin Bapak Ibu akan banyak terlibat dalam penyediaan makan minum ya bagi anak sekolah. Tentunya anak sekolahnya juga kan yang ada kriteria-kriterianya. Kemudian ada unsur pemenuhan kalori dan gizi gitu ya. Jadi Bapak Ibu akan nanti didorong untuk memenuhi ya ketentuan-ketentuan itu gitu ya. Kemudian juga untuk ada semacam saling ketemu ya, kan pemerintah khususnya misalnya saya menyampaikan yang pemerintah, untuk pemerintah Bapak Ibu sekalian kami ada sistem informasi rencana umum pengadaan. Di situ tercantum kebutuhan barang dan jasa dari tidak hanya kota Pasuruan tetapi juga senasional gitu ya. Jadi Bapak Ibu misalnya ada kerajinan, saya contohkan tadi kerajinan itu tidak hanya bisa dibeli oleh yang di Pasuruan saja, tetapi ya secara nasional gitu ya. Bisa seperti itu ya, nanti disebutkan di dalam sistemnya. Bapak Ibu bisa menyediakan untuk misalnya kebutuhan di daerah mana gitu ya, itu bisa gitu ya, sehingga pasarnya akan lebih luas gitu ya, sehingga juga Bapak Ibu bisa terlibat di proses pengadaan barang jasa lain. Sekira itu Pak Ray yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya, izin Bapak Ibu, terima kasih untuk pertanyaan dan masukannya Pak Masudi tadi ya. Ya, saya yang baju merah Pak, jangan sampai lolos ya Pak. Saya Simon, untuk kondisi Bapak tadi ya, punya NIB, dari OSS, punya akta dan PWP tapi tidak bisa buat akun katalog, ini sepertinya sangat teknis. Saya juga harus melihat seperti apa kondisinya di lapangan. Mungkin setelah kegiatan ini kan ada layanan LPS di sebelah ruangan nih Pak ya. Nanti Bapak bisa ke situ, saya juga nanti ke situ untuk melihat seperti apa kondisi yang Bapak alami agar bisa disupport pembuatan akun di katalognya Pak ya. Semoga itu bisa mencerahkan. Lalu untuk Bu Tina, Bu Devi dan Bu Salma nih, terima kasih nih sudah mau bercerita dan mewakili suara hati rekan-rekan yang ada di ruangan ini. Salah satunya kalau Bu Tina ini lebih teknis katalog ya Bu ya. Saya melihat kondisinya sebenarnya di update tadi itu maksudnya produk ya, gimana produk itu memang
untuk kondisi katalog elektronik saat ini harus diupdate oleh pelaku usaha secara mandiri gitu ya. Tapi tadi Pak Sekretaris Utama menyatakan kita sudah ada transformasi digital katalog elektronik versi 6 yang mana itu akan mengedepankan fitur-fitur yang memudahkan pengguna ya, salah satunya penjual agar bisa, salah satunya tadi fitur yang Ibu harapkan itu update secara otomatis gitu ya. Tapi untuk kondisi saat ini masih digunakan versi 5 Bu Tina. Lalu untuk secara tadi ya kondisi di lapangan yang Bu Devi sampaikan dengan Bu Salma, saya coba tariknya lebih ke metode pembayaran. Juga mungkin kalau kondisi belinya kayak itu saja itu perlu ditindaklanjuti lagi ya oleh rekan-rekan di BPPJ dan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro ya di Kota Pasuruan, seperti itu ya dinasnya ya, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro. Baik, perlu juga disampaikan Bapak Ibu, tadi kalau kami LKPP ini kan pengelola pasar nasional nih, kami sudah menyampaikan tadi ya. Cuma dari pengelola pasar lokal, di sini kita bicara Kota Pasuruan juga kebetulan nih level pengadaan barang jasanya sudah level 3 atau proaktif ya, yang mana mengedepankan untuk orientasi pelayanan kepada stakeholder baik itu pembeli atau penjual. Nanti bisa saling koordinasi ya Bapak Ibu, baik dari LKPP atau dari Bapak Ibu penjual untuk koordinasi ke Dinas Koperasi Usaha Mikro dan juga Badan Pengadaan Barang Jasa di Kota Pasuruan agar bisa melanjutkan sosialisasi ini lebih ke teknis Bapak Ibu ya, karena memang yang kami sampaikan ini general besarnya, tapi untuk detailnya seperti apa di Kota Pasuruan itu memang perlu diinformasikan lebih lanjut. Tapi untuk metode pembayaran Bapak Ibu ya, ini jadinya seperti kesannya semua mengira pembayaran katalog elektronik itu harus 1 bulan gitu ya. Sebenarnya bukan seperti itu Bapak Ibu ya, mungkin malah jadi mispersepsi dan terjadinya agitasinya Bapak Ibu merasa lambat. Dan apalagi tadi Bu Salma mengatakan ya Ibu tuh modal kalau 1 bulan, ya benar ya. Kalau saya juga mikir kalau saya jadi pengusaha bayar 1 bulan berarti kan modal saya harus kuat untuk 1 bulan ya, untuk makan dan segala macam. Tapi banyak metode pembayaran yang sebenarnya pemerintah sudah berikan gitu ya, tapi pelaksananya dibalikan lagi ke pembelinya ya. Misalkan saya kan selaku pembeli juga di LKPP nih, selaku pejabat pengadaan gitu ya. Kebetulan di LKPP kami sudah punya kartu kredit pemerintah gitu ya. Dan makanya itu menjadi salah satu bentuk teknis nyata LKPP untuk mengedepankan usaha mikro kecil. Jadi kalau saya kan selalu pesan jamuan rapat ya Bu ya, Ibu juga pasti merasakan dibeli jamuan rapatnya. Ya saya belinya langsung Bu, pakai kartu kredit pemerintah. Jadi pembayarannya setelah barang datang, ya duitnya langsung dicairkan kepada penjual gitu ya. Itu di LKPP ya. Nah kemudian ya urusan pertanggungjawaban atau bagaimana mengurus kartu kreditnya ya itu urusan saya dan LKPP gitu ya. Yang penting penjualnya langsung dibayar, bisa untuk memutarkan modalnya untuk selanjutnya gitu ya. Tapi metode pembayaran ini memang banyak. Ada yang 1 bulan ya. 1 bulan itu sebenarnya tidak saklek 1 bulan. Mungkin ada proses administrasi yang membuat dia 1 bulan gitu. Tapi saya bicara di sini kepada Bapak Ibu, tidak ada istilah katalog elektronik itu dibayar harus 1 bulan gitu. Tergantung dinas pembelinya punya metode pembayaran seperti apa. Ada uang muka, ada pembayaran di belakang ya, atau seperti kami di LKPP sudah punya kartu kredit pemerintah gitu. Nanti juga bisa ini disampaikan harapannya kepada Kota Pasuruan agar bisa mengaktifkan kartu kredit pemerintah di Kota Pasuruan agar kedepannya ya memang mikro kecil ini jadi prioritas seperti itu ya mungkin Bu ya. Tapi ini kebetulan kami LKPP membawakan informasi besar yang memang kami berikan kepada seluruh Indonesia. Balik lagi ke instansi masing-masing nanti di baik Kota Pasuruan atau nanti kota lainnya seperti apa teknisnya gitu ya. Tapi saya berikan contoh nyatanya di LKPP gitu. Mungkin nanti kedepannya bisa jadi kemajuan juga di Kota Pasuruan dan buat rekan-rekan pelaku usaha kecil mikro di Kota Pasuruan agar bisa berjualan dengan nyaman untuk pemerintah. Seperti itu dari saya, semoga dapat memuaskan Bapak Ibu. Terima kasih. Ya, Ibu Bapak sekalian, tadi yang disampaikan oleh para narasumber mudah-mudahan nanti juga bisa kita sampaikan kepada Ibu Bapak di Kota Pasuruan ya. Karena memang tadi metodenya, caranya itu sudah tersedia, tinggal bagaimana mengimplementasikannya. Ini akan jadi refleksi kami dan tentu akan kita sampaikan ke pihak-pihak yang terkait.
Saya akan buka kesempatan kedua, Ibu Bapak sekalian. Sudah ada yang 2 orang baju apa ya? Kalau ibu-ibu bilang nih baju apa warna hijau? Ya. Kemudian yang di belakang baju hitam. Ya, silakan yang di depan dulu, Ibu. Tombolnya di bawah mic-nya, Bu. Yang di bawah. Ya. Sama kok, Bu. Saya aja agak nyala-nyala tadi. Halo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau cuma singkat, Pak. Mau menanyakan masalah. Izin, nama saya Rita Dwi Astuti dari CV Aris Indah Aprilia. CV, Pak. Nah, itu mau mempertanyakan masalah kendala saya sinkronisasi antara sinkronisasi antara penarikan akte ENB belum bisa, atau mengenai sikap, Pak, menarik ke akte ke OSS. Itu aja yang kami sampaikan, Pak. Terima kasih. Izin, Bu, boleh diulang namanya tadi, Bu? Nama Rita Dwi Astuti dari CV Aris Indah Aprilia, Pak. Baik, sinkronisasi antara akta ya dengan OSS ya, Bu, sikap OSS. Baik. Yang kedua yang di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Murti, Pak, dari Dapur Laras. Ya, sebetulnya pertanyaan saya berhubungan dengan Ibu tadi yang masalah pembayaran. Jadi ya mungkin untuk aplikasi e-katalog, karena di sana nggak seperti aplikasi-aplikasi kayak Shopee, kayak GoFood, kayak gitu. Jadi aplikasinya kan pembayaran, jadi kan bisa langsung. Kita kirim barang, kita terbayar. Jadi nggak nunggu SPJ apa kayak macam-macam lah. Jadi mungkin lamanya karena SPJ. Jadi SPJ-nya lama, pembayarannya lama. Padahal di status e-katalognya di situ tertulis sudah selesai karena sudah dikirim, barang sudah dikirim. Status selesai. Tapi pembayaran belum selesai. Nggak selesai gitu karena nunggu SPJ katanya. Jadi mungkin untuk kedepannya ya kita cuman untuk pemasukan aja dari Kota Pasuruan, mungkin apa ada sistem pembayarannya seperti aplikasi-aplikasi yang lain, Pak, yaitu kayak GoFood, kayak Shopee. Jadi kan pembayarannya kan langsung. Jadi mungkin untuk UMKM nggak akan berat kalau pembayarannya bisa langsung gitu. Jadi nggak sampai nunggu 1 bulan. Mungkin bisa itu, Pak, masukan dari kami dari Kota Pasuruan UMKM di sini. Oke, mungkin ya sedikit keluh kesahnya dari Kota Pasuruan mungkin gitu, Pak. Baik, masih ada lagi, Bu? Sudah cukup. Baik, terima kasih, Bu. Kemudian yang ketiga dari sisi sebelah kiri, kalau masih ada, itu dia, Ibu berbaju peach. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Nurheni dari Poplasar Dapur Pantura. Begini, Pak, saya kan baru daftar e-katalog. Ini sebenarnya pertanyaan mendasar sih. Kayak di aplikasi yang tadi GoFood, Shopee gitu kan, kelihatan simple gitu. Ini saya tanya, bagaimana sih kalau misalkan saya mau promosi nge-share link gitu, link toko
pembeli, saya ingin ngecek apakah produk saya sudah tayang, terus gimana cara mencari produk saya, itu apakah ada aplikasi khusus pembeli atau penjual gitu. Ya sudah itu aja sih, demikian. Baik, terima kasih Bu. Ini pertanyaan yang agak berbeda ya. Bagaimana cara mempromosikan gitu ya Bu ya? Oke, yang terakhir dari sisi sebelah kiri, sayap kiri yang sebelah ujung, masih ada Ibu Bapak sekalian? Oke, di belakang sekali masih ada yang angkat tangan. Mas Dedi di tengah ya. Oh, oke, baik di situ. Nanti yang di tengah sekalian ya Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Rusman. Kebetulan saya dalam kesempatan ini mau mencoba masuk aplikasi e-katalog. Tapi dari beberapa pernyataan dari rekan-rekan tadi, kok sepertinya susah banget gitu. Mumpung ini sosialisasi rancangan undang-undang gitu Bapak, dalam artian untuk pembayaran ini yang teman-teman banyak keluh kesahkan, itu apa tidak bisa di undang-undang, di rancangan undang-undangnya itu nanti khusus UKM yang mikro itu pembayarannya langsung. Mungkin ini kan masih rancangan undang-undang gitu Bapak, masih sosialisasi. Jadi apa yang rakyat kecil ini sampaikan mungkin bisa dijadikan suatu bahan. Dan nanti Bapak, saya minta tolong saya sampai bisa punya atau terdaftar di e-katalog ya Bapak, karena saya memang belum. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Satu lagi yang tadi di tengah, Mas Dedi. Ya, yang ini, yang di tengah ini. Itu dia. No, yang di belakang. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Devin Ardiansa dari UMKM Kota Pasuruan. Yang saya tanyakan, kan ini sosialisasi rancangan undang-undang pengadaan barang rakyat. Ini tentang pembayaran juga. Kenapa enggak seperti marketplace e-katalog itu punya digital money? Ini kan langkah 5 tahun ke depan ini kayaknya uang kertas juga mulai hilang, diganti uang digital ya. Apakah rancangan undang-undang ini atau pengen kedepannya pakai uang digital seperti e-katalog money dan sebagainya? Iya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini ada 5 pertanyaan Ibu Bapak sekalian. Jadi kami serahkan kepada Bapak-bapak narasumber. Silakan Pak Okto, mau duluan. Ya, kalau dari Bu Rina memang ya ini sistem ya Bu ya, mengenai sinkronisasi akta dan OSS. Kebetulan kalau untuk yang ketentuan akta dan OSS saya kira di dinas terkait ya, penanaman modal ya dan perizinan saya kira bisa dikonfirmasi ke sana. Kemudian yang berkaitan dengan Pak Rusman, mungkin saya langsung ke Pak Rusman tadi ya, yang bertanya mengenai rancangan undang-undang ya. Sebetulnya yang berkaitan dengan pembayaran, kemudian pemberian fasilitas, kalau kami menyebutnya di rancangan undang-undang pemberian fasilitas Pak.
Jadi di situ ada yang sifatnya untuk permodalan, kemudian ada yang untuk pengembangan usahanya. Itu norma kebijakannya sudah ada, Pak. Tapi nanti turunan dari ketentuan tersebut memang akan dijelaskan lebih lanjut di peraturan pemerintah dan peraturan yang terkait dengan pembayaran gitu ya. Bisa dari peraturan daerah atau untuk yang secara nasional nanti peraturan LKPP. Tapi artinya kami memahami terkait permodalan dari pelaku usaha mikro, kecil dan koperasi, bahkan di undang-undang untuk yang omnibus ya, saya kira sudah juga disebutkan fasilitas yang harus diberikan kepada pelaku usaha mikro kecil antara lain uang muka gitu ya, kemudian ada pembayaran dan lain sebagainya. Jadi saya kira nanti saya berharap Bapak bisa terlibat gitu ya, karena ini kan baru gitu ya, Bapak akan baru akan masuk ke katalog elektronik. Lagi-lagi kami menyampaikan masalah-masalah yang Bapak Ibu sampaikan ini akan jadi catatan sangat penting untuk perbaikan kedepannya di sistem elektronik atau katalog elektronik yang versi berikutnya. Itu harapannya masalah-masalah yang umum yang didapati yang berkaitan dengan pembayaran itu mulai berkurang gitu ya, masalahnya gitu ya. Dengan adanya tadi sudah disebutkan penggunaan kartu kredit pemerintah, Pak. Jadi di nasional ada, di daerah ada gitu ya. Jadi dengan adanya mekanisme kartu kredit itu, jadi pelaku usaha bisa langsung dibayar gitu ya. Nah nanti ini saya yakin upaya dari pemerintah daerah pun untuk melibatkan bank ya, bank pemerintah atau bank yang kerjasama dengan bank atau lembaga keuangan itu bisa dilakukan sehingga nantinya ada yang sederhana menggunakan yang kartu kredit pemerintah daerah itu juga bisa dilakukan untuk pembayaran langsung kepada pelaku usaha. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Ada satu lagi Pak Otto, tadi pertanyaan terakhir Pak Riansyah, uang digital, peluang uang digital di RUU ini dan di kedepannya itu seperti apa Pak? Ya, kami memahami gitu ya perkembangan informasi dan teknologi berkembang sangat pesat gitu ya, dan di dalam rancangan undang-undang tentu hal ini juga jadi satu muatan yang dipertimbangkan gitu ya, satu muatan yang menjadi urgensi dengan adanya transformasi digital ini. Jadi seluruh proses bisnis dalam pengadaan barang jasa tentu akan sangat mempertimbangkan perkembangan transformasi digitalnya gitu. Sehingga yang berkaitan dengan uang elektronik, kemudian penggunaan kartu kredit lah secara spesifik saya menyampaikan itu juga merupakan hal yang sudah dipertimbangkan ya, supaya hal-hal yang memang sudah berkembang pesat itu bisa teraplikasi di dalam proses pengadaan barang jasa secara publiknya gitu Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya silakan Mas Simon. Baik, terima kasih Pak Ri. Izin menjawab untuk tadi Bu Rita dan Pak Asman tadi ya. Kalau ini kendala teknis ya Bapak Ibu, mungkin nanti setelah ini bisa ke layanan LPSE sambil nanti didampingi untuk kendala sinkronisasi penarikan akta disingkat. Terus kalau Pak Asman kan pengennya dibantu pembuatan akun ya, memang tadi saya sudah informasikan di samping ruangan kita ada booth untuk layanan pembuatan akun LPSE. Terus kalau tadi terkait pembayaran, tadi Bu Murti, terus Pak Devan juga bahas pembayaran. Tadi banyak membahas pembayaran. Intinya kalau tadi disampaikan Pak Sekretaris Utama ya, kita sudah menyiapkan
menyiapkan katalog elektronik versi 6 yang mana semua sistemnya itu mulai dari barang masuk sampai pembayaran kepada penjual itu di sistem gitu ya, seperti e-commerce yang tadi diharapkan Bapak Ibu ya, itu sudah disiapkan di katalog elektronik versi 6 gitu. Itu sudah di launching, terbatas hanya untuk beberapa instansi percontohan ya. Kita belum asal se-Indonesia, tapi itu kedepannya akan dipromosikan lagi dan itu harusnya sudah menjadi penyegar ya bagi Bapak Ibu UMKK karena metode pembayarannya langsung di sistem gitu ya. Balik lagi nanti ke di Kota Pasuruan seperti apa nih kebijakannya untuk pembayarannya, apakah langsung bisa seperti kami menggunakan kartu kredit pemerintah ataukah nanti ada proses metode-metode pembayaran lainnya yang sekiranya bisa memprioritaskan UMKK ya, seperti itu Bapak Ibu. Tadi kemudian Bu Heni tanya bagaimana cara saya bisa mempromosikan produk di katalog elektronik gitu ya. Kalau untuk cara cek status produk kan memang sudah ada Bu ya di menu daftar produk ya, itu ada di panduan, semua sudah lengkap. Tapi kalau untuk cara promosi seperti apa, sepertinya yang lebih jago promosi seharusnya Bapak Ibu yang di depan saya dibandingkan saya gitu ya, karena saya bukan penjual gitu. Tapi yang saya tahu best practice-nya ya, rekan-rekan pelaku usaha itu menginformasikan cara mereka mempromosikan, salah satunya ya ke dinas yang dia punya kolega ya, seperti itu ya, mempromosikan produk gitu ya. Mungkin tidak langsung kasih produknya tapi kasih tahu link produknya. Cukup diinformasikan saja nama produknya apa, nama etalasenya apa. Nah itu udah bagian dari promosi seperti itu. Tapi itu balik lagi ke ilmu menjual produk ya Bapak Ibu ya. Kebetulan kami nggak jago jualan, kita jagonya membeli produk seperti itu kalau LKPP Bapak Ibu. Mungkin itu bisa informasikan lagi ke Dinas Koperasi dan Usaha Mikro karena di situ kan pengembangan terkait UMKK ya Bapak Ibu. Itu saja, semoga menjawab Bapak Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi ya, kalau tadi dijelaskan ada peluang Ibu Bapak sekalian di versi 6 saat ini LKPP sedang membuat piloting. Jadi persoalan pembayaran yang Ibu Bapak sampaikan saat ini itu sedang disimulasikan ke beberapa kementerian dan pemerintah daerah. Jika pilotingnya ini berhasil, nanti juga akan diimplementasikan secara menyeluruh kepada Ibu dan Bapak sekalian yang ada di Pasuruan. Tapi kemudian masukan-masukan tadi yang disampaikan oleh Ibu Bapak juga akan kita bawa kembali dan kita sampaikan di LKPP untuk dibahas. Yang berikutnya juga tadi promosi. Promosi ini betul, itu rasanya Ibu dan Bapak sebagai pelaku usaha tentu saja punya cara-cara yang tidak selalu bergantung pada aplikasinya, barangkali juga menggunakan metode-metode yang lain. Baik Ibu Bapak sekalian, dengan berakhirnya sesi kedua ini, maka berakhir juga kesempatan kita untuk bisa berdiskusi dan mengakhiri kegiatan ini. Saya mengapresiasi Ibu Bapak sekalian, tidak ada yang keluar dari ruangan loh. Luar biasa loh. Mari kita berikan aplaus juga untuk Ibu dan Bapak sekalian. Iya. Apakah ini perintah dari Pak Wakil Wali Kota, saya juga nggak tahu. Apakah perintah dari Pak Misbahun, kita juga nggak tahu. Tapi ini adalah sesuatu yang baik. Ibu Bapak sekalian, saya juga berterima kasih selain kepada Ibu Bapak peserta, secara khusus kepada Ibu Bapak mitra LKPP dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Pasuruan, kemudian juga bagian pengadaan barang jasa sekretariat daerah Kota Pasuruan. Tentu saja tidak ada yang sempurna. Oleh karena itu terakhir kami mengucapkan permohonan maaf apabila dalam penyelenggaraan kegiatan ini terdapat hal yang kurang berkenan yang Ibu dan Bapak alami. Kami akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.